Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai surat Al-Fatihah. Kita sedang membahas ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-7, dan kita sudah membahas bagian awal dari ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ini kelanjutan dari ayat sebelumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yang bagaimana? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang diikuti oleh orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan. Waktu itu sudah kita bahas dengan mengutip satu ayat di surat An-Nisa, bahwa orang-orang yang telah mendapatkan kenikmatan dari Allah adalah para nabi, para rasul, syuhada, as-salihin, dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Lalu al-ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan yang diikuti oleh orang-orang yang Engkau murkai. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah, ringkasnya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Tuhan itu Allah, bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk melaksanakan tugas-tugas, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, tapi mereka tidak melaksanakannya. Jadi kelompok kedua, kelompok al-maghdubi 'alaihim, adalah orang-orang yang mengetahui, artinya mereka belajar. Tapi setelah belajar, ilmu yang mereka peroleh tidak diterapkan, tidak dilaksanakan. Kalau kita mau introspeksi, apakah kita punya potensi untuk ini? Saya cenderung menjawab iya. Karena kita ini orang-orang yang sudah bersyahadat, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Kita bersyahadat bahwa Allah adalah Tuhan yang mengatur kita, yang memerintah kita, yang menguasai kita. Dan kita sudah mengetahui bahwa Rasulullah SAW adalah utusan yang membawakan pesan-pesan dari Allah. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan apa yang sudah kita ketahui, maka kita bisa terjerumus ke dalam golongan al-maghdubi 'alaihim. Na'udzubillah. Jadi ini kita punya potensi untuk termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah kalau kita tidak melaksanakan apa yang sudah kita pelajari. Jadi tidak ada tawar-menawar. Kalau kita sudah ngaji, kita laksanakan. Jangan sampai kita ngaji, ilmu kita tambah banyak, tapi perilaku kita tetap begitu-begitu saja. Artinya begitu-begitu yang tidak melaksanakan perintah, tidak meninggalkan larangan. Na'udzubillah. Lalu kita menginjak kepada ad-dallin. Walad-dallin, dan bukan jalan yang diikuti oleh orang-orang yang sesat. Siapa orang-orang yang sesat itu? Orang-orang yang sesat adalah mereka yang tidak mengetahui kebenaran. Jadi kalau tadi yang al-maghdubi 'alaihim mengetahui tapi tidak melaksanakan. Yang ad-dallin tidak mengetahui kebenaran dan tidak mau mempelajarinya. Jadi orang-orang yang tidak mau ngaji, itu kira-kira bisa masuk ke sini. Termasuk mereka yang berusaha menyembah Allah tanpa belajar, sehingga mereka menyimpang ketika berusaha menyembah Allah. Jadi maunya menyembah Allah, tetapi tanpa ilmu. Akhirnya mereka melaksanakan perintah Allah, tapi dengan prosedur yang tidak pas. Prosedur yang saya maksud adalah syarat dan rukun menurut para ahli fikih. Jadi kalau ada orang ingin mengabdi kepada Allah, tapi tidak disertai dengan ilmu, itu kecenderungannya menjadi orang yang sesat.
Apakah banyak orang semacam ini? Banyak. Buktinya kita yang rajin belajar itu sedikit. Lebih banyak orang yang tidak mau belajar. Maka kapasitasnya ya tidak akan pernah meningkat. Orang bisa meningkatkan kapasitas dirinya kalau dia selalu belajar. Kalau orang tidak mau belajar, maka akibatnya bisa masuk ke dalam al-dhalin. Kalau mau kita gambarkan yang seperti dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita jamaah Masjid Syuhada mengadakan wisata dengan menggunakan bis. Tentu penumpangnya banyak karena jamaah kita banyak. Lalu bis itu mogok di tengah jalan. Kebetulan sopirnya tidak paham tentang mesin bis itu. Lalu ada orang yang sok tahu. Oh, aku tahu. Oh, gimana? Coba kamu kerjakan. Dia kerjakan. Ternyata dia nggak tahu apa-apa. Dia tidak tahu mesin, tidak tahu apa, sok tahu. Kira-kira kalau dia bongkar makin rusak atau makin baik? Makin rusak. Ini orang yang kepengen melakukan tugas tapi nggak ngerti prosedurnya. Orang ini sesat. Lalu setelah itu makin rusak, ada orang yang dari tadi itu duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, santai-santai, lalu gimana kamu dari tadi kok nggak selesai. Terus dia lihat, loh ngapain ini dibongkar? Kalau tadi masalahnya itu misalnya nyendat begitu, itu sederhana, itu hanya masalah aliran bahan bakar, misalnya begitu. Loh, kenapa dari tadi kamu gak menanganinya? Yang aku males, kepingin santai-santai aja. Kira-kira orang-orang serombongan itu akan marah gak pada dia? Tentu marah. Kenapa? Orang yang tahu dari tadi, yang tahu tetapi dari tadi tidak mau mengerjakan. Orang tahu bahwa kita mesti mengabdi kepada Allah dengan cara yang benar, tapi tidak dilaksanakan. Maka mereka layak untuk dimarahi. Sedangkan orang yang sok tahu itu akan sesat karena dia melakukan pekerjaannya dengan salah. Nah, saya akan mencoba mencari tahu dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi yang sesat itu sesuai dengan yang dituturkan oleh Allah sendiri itu siapa? Jadi kata kuncinya adalah kata ad-dallin. Ad-dallin itu isim fa'il atau kata sifat yang dari kata kerja dhalla yadhillu. Dhalala. Dhalla artinya sesat. Sesat itu bisa berarti hilang, bisa berarti dia ngikuti jalan tapi terus menyimpang. Ya, tentu orang kalau menyimpang itu lalu lepas dari rombongan, lalu dianggap hilang. Maka dhalla itu juga bisa berarti hilang. Di Al-Quran ada beberapa kata dhalla, tapi artinya bukan sesat tetapi hilang. Di dalam konteks kita pagi ini, dhalla yang berarti sesat, yang berarti menyimpang dari jalan yang lurus. Ya. Jadi kita mestinya mengikuti jalan yang dituntunkan oleh Allah, jalan yang lurus. Terus ada orang yang entah menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri, itu namanya sesat. Dari kata dhalla dan turunannya termasuk ad-dallin itu kita cari di dalam Al-Quran. Kita temukan misalnya di surat Al-Maidah ayat 77. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Di sini 3 kali diulang. Ya, pertama qad dhallu, terus ada wa adallu, dan berikutnya wa dhallu. Akar katanya sama dengan ad-dallin. Wahai ahlul kitab. Ahlul kitab artinya orang-orang yang
pernah menerima kitab dari Allah, yaitu kitab Taurat dan Injil. Dalam konteks ini adalah orang-orang Nasrani. Ya, jadi orang Nasrani maupun orang Yahudi itu sering di dalam Al-Quran dipanggilnya sebagai ahlul kitab. La taghlu fi dinikum, kamu jangan berlebih-lebihan di dalam beragama. Ghairul haqqi, berlebih-lebihannya itu tanpa mengikuti yang hak, yang benar. Jadi mengcreate, menciptakan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Allah. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu, dan kamu jangan mengikuti keinginan. Ahwa itu dari kata hawa yang kita seringkali menggunakannya hawa nafsu. Hawa itu keinginan, an-nafs diri. Jangan kamu mengikuti keinginan suatu kaum, suatu masyarakat qad dhallu, yang telah sesat min qablu, sebelumnya. Jadi jangan mengikuti generasi sebelumnya. Jangan mengikuti generasi nenek moyang. Orang seringkali tersesat hanya karena mengikuti nenek moyang. Mereka menyebut istilah yang membuat mereka menjadi tidak berani menentang. Nenek moyang itu kan kakek, nenek, dan seterusnya. Tapi mereka menyebutnya leluhur. Karena mereka menyebut leluhur, lalu mental mereka tidak berani menentang leluhur. Padahal bapak, ibu, kakek, nenek kita belum tentu benar perilakunya. Tapi karena mereka menyebut leluhur, akhirnya mereka tidak berani menentang itu dan mereka mengikuti secara buta. Allah melarang, jangan mengikuti keinginan mereka. Wa dhallu katsiran, dan mereka itu telah menyesatkan banyak orang. Sudah mereka sesat, mereka menyesatkan orang banyak. Wa dhallu an sawa'is sabil, dan mereka telah menyimpang dari jalan yang lurus. Wa dhallu, dan mereka menyimpang an sawa'is sabil. Sawa itu artinya lurus atau sama, as-sabil jalan. Jadi menyimpang dari jalan yang lurus. Dari sini kita ketahui orang yang berlebih-lebihan di dalam menyembah Allah adalah orang Nasrani. Mereka menganggap manusia sebagai Tuhan. Allah tidak mengajarkan itu. Bahkan besok Allah itu akan bertanya kepada Nabi Isa, Isa, apakah kamu pernah menganjurkan umatmu supaya menyembah kamu? Nabi Isa mengatakan, tidak Allah, Maha Suci engkau menyaksikan apa yang aku lakukan. Tapi setelah engkau memanggil aku, setelah mewafatkan atau merafaknya, maka engkaulah yang memonitor mereka. Engkaulah yang selalu mengamati mereka. Jadi itu bukan ajaran Rasulnya, karena Rasulnya tidak mengajarkan itu dan mereka melakukan itu, berarti mereka telah berlebih-lebihan. Alhamdulillah kita punya Rasul yang bijaksana. Nabi Isa itu orangnya sangat santun sekali. Bahkan makan jarang kelihatan di muka umum, sehingga orang melihat Nabi Isa sebagai figur yang luar biasa. Karena mereka menganggap Nabi Isa sebagai figur yang luar biasa, maka mereka mengagung-agungkan berlebihan, mengkultuskan sampai menganggap sebagai Tuhan. Rasulullah bijaksana. Rasulullah sering sekali menampakkan diri di masyarakat, beliau makan bersama-sama. Salah satu contoh, Nabi Muhammad berjalan keluar dari rumah, lalu melihat ada dua orang, Abu Bakar dan Umar, sedang duduk-duduk. Apa yang menyebabkan kamu duduk-duduk di sini? Jawaban mereka, lapar Rasulullah. Karena kami lapar, kami nongkrong di sini. Ayo, sama dengan aku juga lapar. Lalu mereka bertiga berjalan, mampir ke rumah seorang sahabat Ansor. Sampai di situ
Sahabat Ansor itu senang sekali. Wah, aku mempunyai tamu orang-orang yang paling terhormat. Bagaimana tidak? Rasulullah dan sahabatnya pun sahabat Abu Bakar dan Umar. Yang Rasulullah memuji mereka itu, Abu Bakar mirip dengan Nabi Isa dalam sopan santunnya. Umar itu mirip dengan Musa di dalam ketegasan. Jadi saking senangnya lalu disembelihkan kambing. Terus makan bersama di situ. Lalu Rasulullah mengatakan, ini kenikmatan dari Allah. Besok kita akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang kita rasakan saat ini. Ya, jadi Rasulullah menampakkan diri sebagai orang yang biasa makan. Aku makan seperti kamu. Makan itu indikasi yang penting bahwa kita tuh lemah. Kenapa? Kalau kita nggak makan satu hari itu lemes, bisa sakit, bisa masuk angin. Jadi Rasulullah itu orang yang lemah sekali. Jangan pernah kamu mengkultuskan aku. Aku manusia biasa. Jadi itu adalah salah satu cara Rasulullah. Jangan sampai orang-orang itu mengkultuskan beliau sehingga berlebih-lebihan, karena umat yang terdahulu memperlakukan Nabi Isa secara berlebihan. Saya mau dongeng lagi, mudah-mudahan agak menyimpang, tapi suka-suka orang senang kalau ada dongeng. Ada seorang sahabat namanya Nuaiman. Dia sahabat yang Masya Allah suka ngeprank, dan dia suka minum minuman keras. Kalau dia minum minuman keras, dicambuk. Terus habis dicambuk, ya bergabung biasa dengan para sahabat. Minum lagi, terus cambuk lagi, minum lagi, cambuk lagi. Sampai ada sahabat yang kesal. Rasulullah, apa boleh saya pegang lehernya? Oh jangan. Dia meskipun seperti itu, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi karena Nuaiman itu mencintai Allah dan Rasulnya, maka ya udah, kalau dia salah dihukum, tapi jangan dibunuh. Nah, saya yang mau ceritakan bahwa dia itu tukang ngeprank. Yang diprank Rasulullah lagi. Jangan-jangan nggak pernah mendengar cerita ini. Nuaiman itu jalan-jalan ke pasar, melihat ada orang menjual makanan. Enak sekali. Jadi kalau sekarang ini barangkali kalau kita ke Kembang Loyang, wah enak sekali. Jangan sampai ada orang lain merasakan makanan yang lezat ini mendahului Rasulullah. Bagus gak itu? Jadi dia ingin makanan yang lezat ini harus yang merasakan pertama kali Rasulullah dulu, jangan orang lain. Lalu dia beli, dia nggak bayar, nggak langsung bayar, dibawa aja. Terus dibawa kepada Rasulullah, sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Saudara Rasulullah, ini enak Rasulullah. Terus Rasulullah ngajak teman-teman, ayo, ini kita makan, ini dikasih Nuaiman nih. Makan. Setelah selesai, yang jual tadi nyari Nuaiman. Rupanya Nuaiman tidak ikut makan. Jadi habis menyerahkan itu terus pergi. Terus ketemu oleh yang jual tadi, Nuaiman, kamu belum bayar. Yang makan kan Rasulullah. Nagihnya ke Rasulullah dong. Lalu terus dia, si penjual tadi datang ke Rasulullah. Rasulullah, kata Nuaiman, tadi yang makan makanan punya saya, dari saya itu Rasulullah. Lalu dia bilang, mesti yang membayar Rasulullah. Oh gitu. Kira-kira kesal nggak Rasulullah? Tertawa ini dianggap lelucon aja. Ya, dianggap lelucon. Orang lain yang melihat itu kira-kira kesal nggak? Itu ada orang kok kayak gini. Ngerjain Nabi lagi. Rasulullah tidak sakit hati. Ada yang lebih keterlaluan lagi itu ya. Rasulullah dikerjain. Nah ini karena poin saya adalah Rasulullah ini ingin menunjukkan bahwa aku ini makan juga loh. Ada orang membawa makanan, aku mau makan. Ya, makan bersama-sama ini makanan pasar ini. Kalau orang bilang jajan pasar. Jadi jangan pernah mengkultuskan aku. Jadi pesannya ada di situ.
Nah, jadi hati-hati, kita beribadah harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Jangan meng-create, jangan menciptakan. Meng-create itu bahasa Arabnya bada'a, yabda'u, bukan bada'a. Kalau bada'a memulai, tapi kalau bada'a pakai ain itu hanya menciptakan sesuatu yang belum ada. Allah badi'us samawati wal ardh. Allah itu menciptakan langit dan bumi. Belum ada contohnya sama sekali. Allah menciptakan yang baru. Nah, kalau ada orang meng-create ibadah yang tidak dicontohkan, itu namanya bid'ah. Cuma hati-hati dengan definisi bid'ah. Hati-hati dengan definisi bid'ah. Ketika kita membuat definisi bid'ah, jangan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Menjalani bid'ah tidak boleh. Udah itu mutlak, jangan ditawar. Tapi ketika kita mendefinisikan bid'ah, hati-hati jangan sampai jangan-jangan kita membuat definisi, tetapi definisi itu hasilnya bertentangan dengan Quran dan hadis itu sendiri. Yang kita pegang adalah Quran dan hadisnya, bukan definisi kita. Karena definisi kita itu kita manusia yang membuat, bukan Allah dan bukan Rasulnya. Tapi pagi ini bukan pada tempatnya saya mau bahas tentang detail itu, ya. bukan tataran saya bahas tentang ayat ini. Yang kedua, siapa orang yang sesat itu? Orang yang sesat adalah orang yang berusaha berbuat baik, tapi menolak bimbingan dari Allah. Nah ini lagi bid'ah lagi nih. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan, mau enggak kami beritahukan kepada kamu orang yang paling rugi di dalam berperilaku. Amal, dari kata amal itu perbuatan, berarti perilaku. Alladzina dhalla sa'yuhum, ada kata dhalla, orang yang sesat perilakunya fil hayatid dunya, di dalam kehidupan di dunia ini, wa hum yahsabun, mereka menyangka annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka itu telah berbuat baik. Hati-hati, ayat ini sering dikutip oleh orang yang mengatakan bid'ah. Tapi hanya sampai di sini. Karena sampai di sini lalu terus diteruskan sesuai dengan pikiran mereka bahwa orang yang merugi adalah orang-orang yang menyangka berbuat baik, tetapi lalu dia sesat. Jangan berhenti di situ. Teruskan dengan ayat berikutnya. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka adalah orang-orang yang mengingkari ayat Tuhan mereka, wa liqa'ihi, dan mengingkari pertemuan dengan Tuhan mereka. Akibatnya fahabitat a'maluhum, lalu leburlah, hanguslah semua amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Lalu mereka tidak bisa memenuhi timbangan besok di padang mahsyar. Jadi jangan dipotong, karena saya sering mendengar ayat ini dipotong untuk mengatakan bahwa kalau Rasul itu tidak memberi contoh, jangan diambil contohnya. Misalnya, bolehkah kita setelah sholat membaca Astaghfirullahaladzim? Saya sering mendengar dari Pak Firman, kalau salah. Ya Pak Firman ya, berbaca mesti Astaghfirullahaladzim. Tapi ada yang bilang jangan pakai al-azim. Dasarnya apa? Hadisnya al-azim, tidak ada al-azim. Nah itu dulu. Perhatikan ayat Al-Quran di akhir surat Al-Isra. Itu ada ayat yang berbunyi, insyaallah tidak. Qulidur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakan, berdoalah atau mohonlah, panggillah Allah atau panggillah Ar-Rahman. Jadi bukan bilang ya Allah, tapi bilangnya ya Rahman, boleh. Ayyamma tad'u, apapun yang kalian mohonkan kepada Allah, falahul asmaul husna, maka Allah itu memiliki nama-nama yang bagus. Jadi kalau aku memuji Allah, alhamdulillah, kita tambahin dengan Ar-Rahmanir Rahim.
Kalau kita ingin mohon rezeki Allah, kita menyebut Ya Razzaq. Kalau kita mohon ampun kepada Allah, astagfirullah, aku kepingin mau permohonanku ini ditambah dengan Asmaul Husna sesuai dengan ayat ini, ayat 110 di surat Al-Isra. Boleh nggak menambah dengan Al-Azim? Seperti Pak Firman. Boleh. Kalau kita misalnya melarang, jangan. Dasarnya apa? Di Al-Quran juga disebutkan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang didatangkan oleh Rasulullah, ambil. Tapi apapun yang dilarang oleh Rasulullah, jangan lakukan. Oke, kita ambil ayat ini. Apakah pernah Rasulullah melarang mengucapkan astagfirullah dengan al-azim? Kalau Rasulullah tidak pernah melarang, kita melarang. Apakah kita itu mengikuti Rasul atau tidak? Kalau mengikuti Rasul, kalau Rasul tidak melarang, kita jangan melarang. Dan bahayanya, kalau melarang yang tidak dilarang, itu kan sama dengan mengharamkan yang tidak haram. Hukumnya apa? Mengharamkan yang tidak haram. Hukumnya kafir. Jadi jangan pernah kita melarang yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Dan kalau kita melarang yang tidak dilarang oleh Rasulullah, kita juga melanggar Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Hai orang-orang yang beriman, kamu jangan lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Jadi udahlah, kita pegang Quran, hadis. Apapun definisi, kalau definisi atau kaidah itu dibuat oleh manusia, kalau kaidah itu sejalan dengan Al-Quran dan hadis, kita pakai. Kalau kita tes kesimpulannya kok bertentangan, jangan kita pakai. Umumnya begini, orang biasanya para ulama mengatakan likulli qaidatin istithna. Semua kaidah itu ada perkecualian. Jadi seringkali kita membuat suatu kaidah itu bagus. Oke, kita pakai. Tapi jangan lupa ya, bahwa di dalam kaidah pasti ada perkecualian. Jadi jangan digeneralisir. Orang Jawa bilang jangan digebyah-uyah. Ya, karena definisi itu atau kaidah itu yang membuat kita, anggaplah yang membuat itu para ulama. Para ulama itu berjasa dalam hal memikirkan formula-formula yang bisa kita pakai pedoman. Padahal kita itu ada di antara kita ada yang berpikir itu lebih suka menghafal. Dihafal aja, semuanya hafal. Jadi ini boleh, ini tidak boleh dan sebagainya. Tapi ada orang yang maunya berpikir pedoman. Biasanya orang-orang yang suka IPA, fisika, matematika, itu yang suka ngapalin masing-masing. Rumusnya aja yang dihafalin. Dengan hafal rumus, maka nanti begitu ketemu kasus, kita terapkan aja rumus itu. Itu orang-orang yang sekolahnya IPA. Mana yang baik? Kalau menurut saya yang baik itu dua-duanya dipakai. Yang menghafalkan rumus, yang menghafalkan kasus-kasus, itu yang bagus. Tapi kalau kita punya kelemahan, kita masing-masing punya kelemahan. Ada yang kuat di sini, tapi lemah di situ. Ada yang kuat di situ, tapi lemah di sini. Ya? Nah itu ketika kita membuat rumus, kalau itu di dalam fikih itu namanya kaidah, ya, kaidah. Nah setiap kaidah itu ada pengecualian, maka hati-hati. Ayat ini menunjukkan bahwa kita jangan sesat dengan cara membuat sesuatu yang tidak diajarkan, kemudian kita menyangka bahwa itu baik. Contoh kalau di dalam politik banyak. Dalam politik misalnya, kita ingin negara kita
stabil, dengan stabilitas maka ekonomi akan berkembang dengan baik, orang mau investasi, orang bisa beribadah dengan baik dan sebagainya. Maka negara itu harus aman, tentram. Terus kalau ada 1-2 orang yang bikin ribut, gimana itu? Bunuh aja. Membunuh 1-2 orang tetapi untuk kesejahteraan orang baik. Baik apa jelek? Ada yang mengatakan itu baik. Coba ilmu tentara. Kan membunuh 1-2 orang tapi demi kebaikan orang lain. Itu baik. Tetapi membunuh orang itu kan tidak baik. Maka itu bisa digoreng, ya, digoreng secara politik. Dia itu suka membunuh orang yang tidak salah, terus lalu dijatuhkan sebagai kepala negara. Jadi banyak orang yang menyangka mereka telah berbuat baik, tapi ternyata setelah di akhirat nggak ada hasilnya. Nah, itu orang yang merugi. Saya teruskan. Yang ketiga, orang-orang yang sesat adalah orang yang tidak mau belajar, meskipun sudah diberi sarana. Waktu itu sudah kita bahas bahwa Allah kalau mau memberi kita petunjuk, diberi dulu sarana, yaitu akal, indera, insting, perasaan dan sebagainya. Itu adalah sarana untuk menangkap hidayah. Sudah diberi perlengkapan yang seperti itu dan sudah diberi petunjuk berupa Al-Quran, berupa Rasul, tapi mereka tetap tidak mau belajar. Belajar sekarang ini gampang sekali. Kita tidak tahu sesuatu, Google aja semuanya keluar. Kemarin ada santri yang bertanya buku apa supaya saya yang bisa saya pelajari supaya saya bisa baca kitab kuning. Gampang banyak buku ini. Saya punya buku di rumah tapi sekarang nggak pernah saya buka karena pakai HP semuanya sudah ada. Saya tunjukin mau buku ini ada di sini PDF. Ya, jadi begitu gampangnya kita belajar sekarang, tapi banyak orang yang tidak mau belajar. Ya karena tidak mau belajar, ya mereka menjadi sesat. Ya, saya mengutip satu ayat kisah ayat 179 dari surat Al-A'raf. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sudah kami siapkan, ya, sudah kami siapkan neraka jahanam untuk banyak di antara manusia dan jin. Siapa itu? Yang mempunyai qalbu tetapi tidak mau berpikir. Suatu saat bisa kita bahas. Berpikir itu kita pakai otak atau pakai jantung. Ayat ini yafqahun itu memahami atau berpikir. Yang dipakai untuk berpikir qulubun. Qulubun itu jamak dari qalbun atau qalbu. Jadi berpikir menggunakan qalbu. Kita seringkali mengartikan qalbu adalah jantung. Kita yang benar atau kita kurang memahami Al-Quran. Kalau saya cenderung Allah Maha Tahu, maka kita yang kurang pas. Jadi besok suatu saat kalau diperlukan, kita berpikir itu menggunakan sistem yang melibatkan otak dan melibatkan jantung. Proses berpikirnya ada di otak, tapi ukuran benar atau salah itu seringkali ada di hati. Maka kalau seringkali gampangnya, kalau kita berpikir jangan hanya pakai otak, tapi juga gunakan hati nurani. Nah, karena itu sistem, maka kalau kita bilang berpikir pakai otak, ya benar. Berpikir pakai hati juga benar. Benar dalam arti menyebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Ya, dalam bahasa sehari-hari kita sering menggunakan kata kias macam itu, menyebut sebagian
tapi yang dimaksud seluruhnya. Pak Andi beli ayam berapa? 5 ekor. Apakah yang dibeli ekornya doang? Yang disebut ekor bagian, tapi yang dimaksud seluruh ayam. Nah, jadi kita nggak usah heran kenapa ini kan dimaksudkan kolbu. Ya, sebagian yang disebut tetapi yang dimaksud keseluruhan. Saya teruskan. Jadi orang yang sesat menurut ayat ini adalah orang-orang yang sudah diberi sarana berpikir tetapi tidak mau menggunakannya untuk berpikir. Jadi ini kira-kira orang yang malas. Ya, orang yang malas itu orang yang mempunyai kapasitas, mempunyai fasilitas dan mempunyai kesempatan tetapi tidak dimanfaatkannya. Itu orang malas. Kebalikan dari malas adalah jihad, kerja keras. Orang yang berjihad adalah orang yang mau memanfaatkan kapasitasnya, fasilitasnya, dan kesempatan yang ada untuk mengatasi problem sehari-hari dan meningkatkan diri dan meningkatkan kemasyarakatan. Jadi kalau ada orang cerdas, pintar, ilmunya banyak, dia nganggur, dia tidak menggunakan kecerdasannya untuk pengembangan diri dan pengembangan masyarakat, itu berarti malas. Ya. Orang yang malas itu kecenderungannya menjadi sesat. Yang keempat, orang yang lebih menuruti hawa nafsu daripada ilmu. Punya ilmu, tetapi dia lebih suka mengikuti hawa nafsu. Lagi, hawa nafsu dan kata hawa artinya keinginan. An-nafs itu diri. Jadi hawa nafsu bisa disebut self interest atau keinginan diri. Oleh karena itu hawa nafsu itu harus ada. Orang tidak bisa hidup kalau tidak dilengkapi dengan hawa nafsu. Tetapi hawa nafsu harus dikendalikan, harus di-manage. Kalau hawa nafsu itu diumbar, maka akibatnya menjadi sesat. Seperti firman Allah, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah." Tahukah kamu seseorang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Coba, Tuhan kok hawa nafsu? Jadi artinya Tuhan itu apa? Tuhan itu artinya banyak. Antara lain, kita menyembah hanya kepada Allah, maka Allah itu Tuhan. Kita mencintai hanya kepada Allah, maka kita menganggap Allah sebagai Tuhan. Kita takut hanya kepada Allah, maka Allah itu adalah Tuhan. Kita taat hanya kepada Allah, kita menganggap Allah sebagai Tuhan. Jadi kalau ada orang kegiatan sehari-harinya hanya sekedar taat kepada uang, maka dia berarti sedang menuhankan uang. Kalau orang melakukan sehari-hari sekedar menuruti keinginan, misalnya ditanya, ngapain kamu lakukan ini? Pengen aja. Jadi dia melakukan itu hanya karena kepengen. Nah, itu berarti hawa nafsu. Nah, orang yang semacam itu akan sesat hidupnya. Dan orang yang semacam itu karena lebih menuruti hawa nafsu, akalnya menjadi tidak jalan. Dia punya indera, pendengaran, penglihatan dan sebagainya, tapi seperti tertutup, kalah. Jadi bahasa psikologinya mungkin bahwa keinginan itu kalau diumbar, dituruti tanpa kendali, itu dia akan ngeblok mental kita. Ilmu kalah. Kita lihat orang yang menuruti hawa nafsu kepengen cepat kaya, mereka korupsi. Padahal mereka itu tahu. Bahkan mereka itu kadang-kadang pemimpin partai Islam. Malah kadang-kadang panggilannya Ustaz. Kamu punya ilmu, tahu bahwa korupsi itu haram. Tetapi kenapa kamu bisa ketangkap KPK dan masuk penjara? Karena Allahu 'ala ilmin
orang itu menjadi sesat meskipun mempunyai ilmu menjadi ketutup. Oleh karena itu jangan heran kalau ada seseorang yang kita anggap sebagai ilmunya banyak, kadang-kadang disebutnya ulama atau ustaz atau kiai, tetapi kok kata-katanya kok begitu, omongannya kok begitu. Itu karena sudah lebih mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti ilmunya. Dan apakah negara kita ini sekarang mengikuti ilmu atau mengikuti hawa nafsu? Coba kalau kita melihat undang-undang kita, apakah undang-undang kita itu berdasarkan kebenaran atau berdasarkan keinginan? Bagaimana supaya threshold partai bisa mencalonkan calon presiden kalau dia mempunyai angka dukungan 20 atau 25%. Ukurannya 20 atau 25% apa? Pemilu yang lalu padahal sudah dipakai. Itu menurut akal nggak nyambung. Tetapi karena itu keinginan, jadi. Ya, bisa jadi gimana? Voting itu gampang. Kalau mereka dikasih duit maka bisa terjadilah. Nah, kalau kita itu mengikuti aturan-aturan yang dibuat berdasarkan hawa nafsu, berarti kita sedang menuhankan hawa nafsu. Satu lagi, termasuk yang sesat adalah orang-orang yang menyembah selain Allah, meskipun yang disembah itu tidak bisa merespon. Ayatnya, "Waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah." Siapa yang lebih sesat dibanding dengan orang yang berdoa mohon kepada selain Allah, padahal menjawab saja tidak bisa. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat pun juga tidak bisa. Wa hum an du'aihim ghafilun, dan bahkan mereka itu lalai atau tidak tahu apa yang dimintakan kepada mereka. Jadi orang yang sesat menurut ayat ini adalah orang yang menganggap selain Allah yang tidak punya kekuasaan sebagai Tuhan. Lagi itu kan karena kebodohan. Tapi kepinginnya taat kepada Tuhan, tapi tidak tahu Tuhan yang mana. Lalu mereka menyembah matahari, menyembah api, menyembah angin, dan sebagainya. Masih ada waktu, Pak? Oh, masih ada. Kalau masih, saya teruskan dengan amin. Setelah kita membaca Al-Fatihah sampai dengan Al-Dhalin, kita dianjurkan membaca amin. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ammanal imamu fa'aminu." Ketika imam membaca amin, amanah dia membaca amin. Perhatikan, A-nya panjang, Mi panjang. Amin. Kalau dua-duanya panjang artinya taqabbal. Terimalah, kabulkanlah. Jangan keliru baca. Kalau bacanya A panjang, Mi pendek, jadi amin artinya percayalah. Bukan kabulkanlah. Padahal maksud kita kabulkanlah. Kalau bacanya amin, amin, A-nya pendek, Mi-nya panjang, artinya orang yang bisa dipercaya. Kalau bacanya sama-sama pendek, amin, amin, artinya aman. Nah, kalau kita baca amin salah, panjangnya itu salah, berarti orang itu mengucapkan kata-kata yang tidak perlu di dalam sholat. Yang diperlukan kan baca amin. Kok dia baca amin? Kan itu tidak perlu. Kalau itu tidak diperlukan, berarti dia ngomong di luar yang semestinya, itu bisa membatalkan sholat. Jadi kita bacanya hati-hati, amin. Fa'aminu, maka kalian makmum bacalah amin. Fa'innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Karena sesungguhnya orang makmum dalam hal ini yang membaca amin berbarengan dengan malaikat,
maka dosanya akan diampuni yang sudah kelewat. Loh, ada malaikat. Artinya begini, ketika imam selesai baca waladhdallin, maka malaikat akan ikut membaca amin. Dan malaikat membacanya amin itu berbarengan persis dengan imam. Jadi kalau kita ingin membaca amin bareng dengan malaikat, caranya gimana? Barengin imam. Barengin imam. Kalau bisa bareng, maka kita akan diampuni dosa kita yang sudah kelewat. Bagaimana cara membarengi? Dari kewajaran saja. Kalau misalnya saya membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nafas saya habis enggak? Habis. Maka untuk baca amin saya tarik nafas dulu. Setelah tarik nafas baru amin. Maka kalau baca amin jangan langsung begitu imamnya amin terus waladdallin terus amin. Berhenti dulu sebentar. Kasih kesempatan imam tarik nafas. Begitu kira-kira tarik nafasnya sebentar ini. Terus amin. Nah, kalau amin kita bareng dengan imam, maka amin kita juga bareng dengan para malaikat. Hadis ini Bukhari Muslim muttafaq alaih. Jadi sahih. Ya. Terus membaca amin itu nilainya gimana? Orang yang membaca amin terhadap doa yang dibaca oleh orang lain, maka dia sama dengan membaca doa yang sama. Nah, ketika kita bilang ihdinas siratal mustaqim, itu kan doa. Allah tunjukilah kami. Nah, itu kan doa. Karena itu doa, maka kita dianjurkan baca amin. Nah, kalau ada orang, dalam hal ini imam, berdoa, kemudian ada orang yang membaca amin, maka meskipun orang yang baca amin ini mengucapkan kata-kata persis dengan yang dibaca oleh imam, dia nilainya sama dengan membaca. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi Musa alaihi salam itu berdoa kepada Allah di surat Yunus ayat 88. Wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul 'adzabal alim. Mohon maaf Pak Andi, saya agak lompat. Jadi Nabi Musa mengatakan, Tuhan, Engkau memberi Fir'aun dan pasukannya dan pengikut-pengikutnya, Engkau beri harta dan perhiasan yang banyak sekali, tapi kekayaan itu hanya dipakai untuk menyesatkan orang. Oleh karena itu, hancurkanlah, sirnakanlah harta mereka dan keraskanlah hati mereka sehingga mereka bisa melihat, menyaksikan siksaan yang pedih. Yang berdoa Nabi Musa. Buktinya ayat ini bunyinya waqala Musa, berkatalah Musa. Tapi ayat berikutnya Allah mengatakan qala qad ujibat da'watukuma. Doamu berdua dikabulkan. Yang berdoa kan Nabi Musa. Tapi Allah mengatakannya doamu berdua. Karena apa? Karena Nabi Harun itu mengucapkan amin. Jadi kalau ada imam atau siapapun berdoa kemudian kita bilang amin, itu kita sama dengan mengucapkan yang sama. Itu yang sering kita saksikan. Kalau ada teman kita yang sedang di mimbar membaca Riyadhus Shalihin, terus suka ditutup dengan mudah-mudahan Allah membimbing kita dan sebagainya, terus kita bilang amin. Nah, itu. Jadi kalau begitu mengamini orang yang sedang berdoa itu boleh nggak? Boleh. Ini dalilnya. Jadi ini berarti berdoa secara berjamaah. Nah, kalau ada orang
Jangan berdoa bareng. Itu ada dalilnya enggak melarang itu? Kalau ada dalilnya kita ikuti. Tapi kalau nggak ada dalilnya, ya kita nggak usah ikut. Ya, jadi kalau ada orang melarang, nggak boleh doa bareng. Dalilnya mana? Kalau ada dalilnya, Quran, hadis, ikut. Tapi kalau ada dalilnya, aku ikut Quran, ikut hadis, udah beres. Orang yang selamat adalah orang yang mengikuti Allah dan Rasul. Ya, jadi oleh karena itu setiap kali ada doa, apakah itu di dalam Al-Quran atau di luar Al-Quran, maka kita seyogyanya mengamini. Contohnya ketika baca Al-Fatihah diakhiri dengan doa, maka kita baca amin. Surat Al-Baqarah juga diakhiri dengan doa, kan? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Doa, Tuhan jangan ambil tindakan kepada kami kalau kami salah, kalau kami lupa. Wansurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami. Maka setelah kita baca surat Al-Baqarah, kita dianjurkan baca amin. Saya kira sementara itu supaya tidak melanggar waktu syuruk. Terima kasih.